yakuna aman. Adapun pendapat yang dianggap lebih utama adalah ini sifatnya umum. Meskipun seorang tetapi kepada siapa saja. Wa yambaghi yakuna dzikrul lisan makrunan bistihdharil qalbi, dan sebaiknya zikir lisan itu disertai dengan kehadiran hati. Makanya tadi wadhkur rabbaka fi nafsika, dalam hatimu. Jadi zikir itu juga disertai dengan hati. Jadi nafsika tadi diartikan dengan hati. Jangan itu berzikir tetapi hatinya lalai. Malah kadang-kadang ya sholat itu kan tujuan utamanya adalah untuk zikir kepada Allah. Aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku, untuk berzikir. Tapi kadang-kadang barang hilang itu dipakai sholat ketemu. Golek kunci ra nemono tinggal sholat ketemu. Mulai awal sholat itu mikir aku mau rene. Oh iya lali tak dekek ning dure meja mburi. Lah itu berarti lalai terhadap Allah. Karena zikir itu sebetulnya kan artinya mengingat. Jadi zikir itu harus disertai istihdharil qalbi, menghadirkan hati. Wa mulahadzatil ma'ani, dan memperhatikan maknanya. Artinya diperhatikan. Maka kita ini terus berusaha untuk bacaan Al-Quran adalah dengan mengkaji makna-maknanya, termasuk ngaji-ngaji semacam ini, itu mengingatkan supaya kita terus ingat kepada Allah, termasuk juga tentang makna-makna yang kita baca di dalam sholat, itu hendaknya selalu dipelajari. Misalnya subhanallah, Maha suci Allah, itu artinya Allah itu tidak pernah punya kesalahan. Allah Maha suci dari maksud-maksud yang buruk. Allah selalu baik, selalu pengasih, penyayang. Tujuan Allah membuat aturan adalah karena sayangnya Allah kepada hambanya. Misalnya wa dzikru lisan wahdah la naf'a fihi wa la sawaba alaihi. Wah, ini tegas malah. Zikir lisan semata tidak ada manfaatnya dan tidak ada pahalanya. Dan sholat railing Allah terus. Jadi sholat itu pahalanya tergantung niat. Ya. Tapi kalau syarat rukunnya mungkin dianggap sah, harus sholat. Tetapi pahalanya ini yang beda-beda. Hanya orang yang khusyuk yang akan meraih al-muflihun, menjadi orang-orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, itu ya. Sungguh beruntung orang mukmin, ada catatannya kalau sholatnya khusyuk. Jadi di sini tegas, tidak ada manfaatnya, tidak ada pahala kalau zikir ya, saja, zikir lisan saja. Makanya fal wajib al jam'u baina dzikril qalbi wa dzikril lisan. Yang wajib adalah menggabungkan antara zikir hati dan zikir lisan. Jadi menyebutkan lisannya, hatinya diikuti dengan hatinya. Wa yakuna dzikru raghbata wa rahbah. Hendaknya zikir disertai dengan harap dan cemas. Jadi harap itu berarti mengharap rahmat, kebaikan, mengharapkan ampunan, mengharapkan yang baik-baik dari Allah. Rahbah itu ada perasaan takut, takut tidak terima, takut tidak diberi rahmat, takut tidak terkabulkan.
Ini berarti tengah-tengah ya. Ya ada harapan, ada ketakutan. Jadi tidak boleh salah satunya saja. Jadi mengharap saja itu akhirnya itu bisa lalai. Allah itu baik hati, yang penting sholat, yang penting sementara tidak ada takut, itu juga bahaya karena melakukan dengan seenaknya ya. Jadi ya harus kedua-duanya ini berjalan, seiring berjalan, tengah-tengah di antara itu ya, pokoknya harus ada harapan, mengharap, dan ada rohbah, ada rasa cemas atau takut. Wan sabul auqat lidzikri, dan waktu yang paling tepat untuk zikir waktu subah wal masa adalah waktu subuh dan waktu sore. Wa huwa waktul ghuduwi wal asal, yaitu disebutkan tadi ya, bil ghuduwi wal asal, yaitu waktu pagi dan petang. Jadi bisa waktu pagi itu khususnya subuh ya. Jadi waktu subuh itu berarti adalah setelah terbit fajar shodiq, yaitu waktu subuh itu sampai terbit matahari. Itu digunakan waktu untuk berzikir. Dan termasuk zikir itu yang menuntut ilmu, ini kan zikir mengingat Allah. Aja nggo turu nek sore. Wal asal itu bisa maghrib ya, waktu maghrib, tapi juga bisa sebelum maghrib. Jadi menjelang maghrib itu juga waktu-waktu dikabulkannya doa. Ya waktu surup nek wong biyen iki, surup-surup aja metu. Dan ndak ono apa? Wewe gombel terus. Kenapa? Ya pagi dan sore. Ditambah-tambah tidak apa-apa. Saya kalau dulu di pondok itu disuruh membaca ya seperti ayat-ayat Quran. Jadi surat apa kok surat? Ayat ya, ayat kursi, dan setelah ayat kursi la ikraha fiddin wa tabayyana rusdu minal ghoi itu. Terus akhir surat Al-Baqarah mulai lillahi ma fis samawati sampai akhir. Nah, jadi banyak zikir ya. Termasuk banyak zikir adalah baca Al-Qur'an. Jadi di waktu-waktu itu gunakan untuk dimanfaatkan zikir, termasuk baca Quran. Karena li'anna baqiyatan nahar lil amali wa kasbir rizki, karena waktu siang hari untuk bekerja dan mencari rizki. Jadi zikir itu bisa hati, lisan disertai hati, tetapi kalau pada waktu bekerja itu bisa lewat bekerja. Artinya kita dalam bekerja itu tidak melakukan dosa. Ingat dosa itu juga zikir sebetulnya ya. Zikir dengan perbuatan. Jadi tidak mengambil hak orang lain. Kita tidak menipu, tetapi jujur, terus kemudian mencari yang halal, itu juga zikir, bagian dari zikir. Li'anna hadzanail waqtaini waqtan waqta hujuin wa sukunin. Jadi dua waktu ini adalah waktu yang hening dan tenang. Ya, jadi ya cuma kadang-kadang ada suara banter-banteran. Nah, ini malah mengganggu. Jadi ini wayah kalau waktu subuh maghrib tuh wes ora usah nyetel musik
berhenti total untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ja'a fi shahihaini an Nabi Musa al-Asy'ari, terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, rafa'an nas aswatahum bid-du'a fi ba'dil asfar. Jadi ada peristiwa, ada beberapa orang meninggikan suara ketika berdoa dalam suatu perjalanan. Jadi ada yang berdoa dengan suara keras. Faqala lahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi itu berkata kepada mereka, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, irba'u ala anfusikum, pelanlah suaramu, cukup pada dirimu sendiri. Artinya cukup kamu dengar sendiri, anfusakum, atau pelankan suaramu. Fa innakum la tad'una shamma wala ghaiban. Karena kamu ini bukan berdoa kepada zat yang tuli dan yang jauh. Fa innakum innal ladzina tad'unahu sami'un qarib. Sesungguhnya zat yang kamu seru atau yang kamu mintai itu sami'un, maha mendengar, qaribun, maha dekat. Allah itu tidak tuli, tidak jauh. Aqrabu ila ahadikum min unuqi rakhilatih. Jadi lebih dekat dengan salah seorang dari kamu dibandingkan dengan dia dan leher untanya, unuk ya. Ada kata-kata yang terhilang. Unuqi rakhilati. Biasanya orang naik unta itu kan dekat dengan leher. Nah, jadi lebih dekat itu, kata Nabi, lebih dekat seseorang dengan Tuhannya daripada seseorang dengan leher unta. Jadi seandainya itu kita ngomong dengan orang yang masih sehat, berada di dekatnya, ngomongnya keras, itu kira-kira sopan enggak? Padahal jejer loh ya. Jadi ngomong jejer ke buanter, kira-kira sopan enggak? Ya enggak sopan. Aku mbok anggap kopok, banter, budek. Saya kira-kira kan marah. Allah itu maha mendengar, bisikan tahu, bahkan dalam hati tahu. Cuma ada perintah, jangan hati saja. Kalau hati saja kadang-kadang cenderung untuk melupakan Allah, diiringi dengan lisan. Jadi zikir itu menyebut, itu diiringi dengan lisan. Termasuk doa-doa sholat, tidak boleh hanya batin, harus dengan lisan. Dan itu berdasarkan kesaksian dari para sahabat bahwa Rasulullah ketika berdoa dalam sholatnya itu juga bibirnya itu juga diumi-umi istilahnya aja, bahasa Jawane. Jadi bukan di batin, itu menunjukkan dengan lisan, bukan cukup dengan hati. Wadalat ayah wadhkur rabbaka, ikaken wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru wa khifatan dunal jahri minal qaul. Jadi ayat ini menunjukkan ala anna raf as-sauti bidzikri mamnu, menunjukkan bahwa meninggikan suara saat berzikir dilarang. Ada yang zikirnya keras, wis nganggo pengeras banter no pesan. La ilaha illallah.
Padahal zikir dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah berkali-kali itu tidak biasa dilakukan Rasulullah. Jadi Rasulullah kalau la ilaha illallah disertai dengan setelahnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi la ilaha illallahnya tidak hanya itu. Dan tidak harus beribu-ribu atau berpuluh-puluh ya. Jadi la ilaha illallah saja itu tidak biasa setelah sholat ya. Makanya tidak harus ditiru model gitu. Nek ono la ilaha illallah ora golonganku, ora bener, tidak ada aturannya ya. Jadi yang ada itu la ilaha illallah disertai dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Itu yang biasa dilakukan Rasulullah. Summa amarallahu ta'ala bidzikrihi awalan nahar. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan agar mengingatnya atau menyebutnya di awal siang. Wa akhirihi, dan di akhir siang. Kasiron, dengan zikir yang banyak. Kama amara bi ibadatihi, sebagaimana Allah merintahkan untuk beribadah kepadanya fi hadzainil waqtaini, kedua waktu ini, yaitu dengan firman Allah surat Qaf, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla al-ghurub, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Ya, ini sebagai penguat tadi yang saya sampaikan. Jadi sore itu bisa dilakukan sebelum terbenam matahari. Kalau pagi ada kesamaan, yaitu waktu subuh itu tadi ya sampai terbit. Pokoknya sebanyak-banyaknya ada sebetulnya zikir waktu pagi, ada zikir waktu sore, monggo dicari. Ya. Kalau tidak bisa ya dipakai, atau zikir yang ada itu diperbanyak, atau dipakai untuk membaca Al-Quran. Wala takum minal ghafilin, jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai. Itu takkidun lil amri bidzikri, itu sebagai penguat pada perintah untuk berzikir. Ojo sampai lali ya Pak. Berarti kita ini meskipun tidak ikut thariqat, kita ini selalu mengingat Allah. Jadi thariqat tertentu itu tidak ada perintahnya. Jadi saya juga punya dulu ya kiai ya NU, tetapi wes pokoknya thariqatku wis mocok pokoknya ngamal kitab gitu. Saya tidak mengikuti thariqat tertentu. Itu berarti sudah benar ya. Kita mengikuti Quran dan hadis, itu thariqat kita ya. Bahwa nahyun anil ghaflah, ini merupakan larangan terhadap lalai an dzikrillah, dari mengingat Allah. Maka mengingat Allah itu kan boleh dengan berdiri, boleh duduk, boleh berbaring. Termasuk akan tidur sendiri, itu adalah saat-saat yang terbaik adalah zikir. Rasulullah itu kalau akan tidur itu ya membaca ayat kursi, membaca ya subhanallah ya, 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Nah itu bedanya. Kalau zikir biasa kan 33 kali 33 kali terus ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau akan tidur ada riwayat itu ya. Tetapi yang penting zikir, doa itu minimal ya. Wal wajib ja'alal qalba ala silatin daimah ma'allah. Dan yang wajib adalah menjadikan hati ini sebagai penghubung yang abadi dengan Allah. Jadi hati ini jangan sampai lepas Allah.
Termasuk akan minum itu ingat Allah ini cara ada adabnya. Ini adalah rezeki dari Allah. Adabnya Rasulullah berpesan jangan minum sambil berdiri. Itu ingat Allah, itu penunjukkan ingat Allah. Harus dihormati, itu rezeki dari Allah, jangan berdiri, duduk. Tapi kalau orang lupa pada Allah ya sambil berdiri, sambil jalan. Ya. Makan juga demikian, tidak memperhatikan tangan kanan, tangan kiri. Sambil kalau ingat Allah sebelum minum, sebelum makan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hati ini harus selalu, itu wajib ya sebetulnya ya. Wajib hati ini terhubung selalu kepada Allah. Wa yash'ural qalbul khudu lillah, dan hati terasa tunduk kepada Allah, wal khauf min qudratihi wa azamatihi, dan takut atau cemas ya terhadap kekuasaan dan keagungannya. Jadi kalau tidak diberi rezeki ini kira-kira susah kan gitu. Itu menunjukkan keagungan Allah, diberi kemudahan bisa minum, makan. Idza ghafalal insan anhu, jika manusia lalai kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad. Wala takunu kalladzina nasullah, jangan kamu seperti orang yang lupa terhadap Allah. Lupa itu lupa mengingat Allah. Termasuk ya lupa terhadap tanggung jawab atau perintah dan larangan Allah. Intinya dihubungkan dengan sini, jangan sampai lalai dari mengingat Allah. Summa akadallahu ta'ala al-amra annah wan nahya as-sabiqaini bima yuraghibu fi dzikri. Kemudian Allah Ta'ala menguatkan perintah dan larangan yang sebelumnya. Jadi sebelumnya kan tentang perintah zikir ya, jangan lalai. Yaitu dengan hal yang mendorong untuk berzikir. Allah berfirman, innalladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa la yasjudun. Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah, dan mereka mentasbihkannya, dan hanya kepadanya lah mereka bersujud. Jadi diingatkan, malaikat itu tidak pernah henti ibadah, malaikat tidak pernah berhenti mensucikan Allah, malaikat tidak pernah lalai untuk bersujud. Ai innal malaikatal muqarrabin, artinya sesungguhnya malaikat yang dekat dengan Allah, yang dekat minallah dengan Allah, la yatakabbaruna an ibadatillah, tidak sombong untuk beribadah kepada Allah. Tapi artinya tidak enggan ya, tidak enggan untuk beribadah kepada Allah. Wa yunazzihuna, mereka mensucikannya, mensucikan Allah. Angkuli ma la yaliku, dari semua yang tidak patut, bi'adzamatih, dengan keagungannya, wa kibriyatih, dan kebesarannya. Jadi Allah itu maha hebat, maha luar biasa, maha penyayang, maha pengasih, maha memberi. Jadi maha perhatian dan seterusnya, tidak pernah lalai. Ini artinya kalau orang itu melihat kebaikan, itu yang dibaca adalah Masya Allah, itu dikehendaki Allah. Tetapi kalau ada keburukan, ada kekurangan, ada cacat, itu tetap mengucapkan Subhanallah, maha suci Allah. Allah tidak menghendaki yang buruk. Ya, misalnya gitu ya.
Jadi tetap mengagungkan Allah. Walahu wahdah yusalluna yusabbihuna. Hanya kepadanya saja mereka malaikat itu beribadah dan sujud. Wala yusyrikuna mahu akada, mereka tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Jadi malaikat tidak pernah syirik. Dan malaikat itu selalu mentaati Allah. Malaikatun ghilazun syidad la ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah durhaka, wa yaf'aluna ma yu'maru, dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Wa hadza tadhkirun bi fi'lil malaikat, dan di sini ada penyebutan malaikat. Liyaqtadi bihim fi kasrati ta'atihim wa ibadatihim, agar diambil teladan karena banyaknya ketaatan dan ibadah mereka. Nah, ini yang perlu ya. Jadi di akhir surat apa ini? Yang kita kaji surat Al-A'raf. Jadi Allah menyebutkan perbuatan malaikat itu kita hendaknya niru malaikat. Dalam sisi yang bisa kita tiru yaitu ketaatan dan ibadah mereka. Termasuk diakhiri dengan walahu yasjudun ya. Dan kepadanya malaikat itu sujud. Walihada suri alana as-sujud hahuna. Oleh karena itu Allah mensyariatkan kepada kita untuk bersujud walau yasjudun tadi. Wa fi baqiyati sajadati tilawah, dan termasuk di semua ayat-ayat sajadah, yaitu untuk sujud tilawah. Wahadi, dan ayat ini awwalu sajdatin fil Quran, adalah ayat sajadah pertama yang ada dalam Al-Quran. Sebelumnya belum ada ayat sajadah. Di akhir surat Al-A'raf baru ada surat sajadah. Fayusra'u litaliha wa mustamiha as-sujud bil ijma'. Disyariatkan bagi orang yang membacanya dan orang yang mendengarnya untuk melakukan sujud berdasarkan ijma' ulama. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Darda dari Nabi bahwa beliau memasukkan ayat ini dalam ayat-ayat sajadah Al-Quran. Jadi termasuk ayat sajadah. Wal ayah tarshudu ila annal afdal ikhfa'adz dzikri. Ayat ini kesimpulannya memberi petunjuk bahwa lebih utama adalah menyembunyikan zikir. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairul dzikri al khafi, zikir yang baik, yang terbaik adalah zikir tersembunyi, artinya zikir yang pelan. Jadi terkadang ya teman-teman sebelah meskipun paham itu hanya membenarkan, ya, jadi mencari pembenaran, bukan mencari yang terbaik. Ya. Aneng dalile zikir banter gitu. Jadi mencari pembenaran, bukan mencari yang terbaik. Padahal di sini disebutkan sebaik-baik zikir adalah yang zikir yang khafi, yang pelan, ya, yang tersembunyi. Kajian hukum sekarang ini mengenai, saya fokuskan sebetulnya ada kajian hukumnya itu berkaitan dengan dulu ya mendengarkan Quran, tetapi sudah kita sampaikan secara ringkas. Ini kajian hukum tentang sujud tilawah. Saya carikan intisarinya karena waktu ya. Disyariatkan sujud tilawah bertujuan untuk menyelisih orang musyrik yang enggan bersujud, termasuk menyelisih iblis yang tidak mau sujud.
dan untuk mengikuti perbuatan malaikat yang dekat dengan Allah. Nah, ini jadi sujud itu suatu yang penting. Jadi sujud itu adalah, kata Nabi juga, saat-saat yang paling dekat seorang hamba kepada Allah. Yang kedua, jika ada yang membaca ayat sajadah lalu dia bersujud, setan menjauh. Ini ada hadisnya ya. Menangis sambil berkata, celakanya aku. Manusia diperintahkan bersujud lalu dia bersujud, maka dia mendapat balasan surga. Dan saya diperintahkan bersujud lalu saya menolak, maka balasan untukku neraka. Jadi setan itu sangat kecewa kalau ada orang yang mau sujud. Wes buh bener atau salah sujudnya, yang penting gelem sujud. Itu adalah mulia. Intinya sujud selain itu juga membuat setan lari dan menangis, menyesal, tetapi juga sujud bisa meningkatkan derajat. Ternyata bacaan sujud ini tidak saya sampaikan secara sempurna. Bacaan sujud tilawah Nabi ya, ini ada ya, di tafsir. Allah mahtut anni biha wizra. Ya Allah, hapuslah dariku dengan sujud ini wizra dosa. Waktub li biha ajra. Tulislah dengannya pahala untukku. Waj'alha li indaka zakhra atau zukhra. Jadikanlah sujud ini merupakan simpanan pahala buatku di sisimu. Jadi Allah tut ya, dieling tut. Yang kedua, ini juga ada riwayat ya. Allahumma laka sajada sawati wa bika amana fuati, Allahumma rzuqni ilma yanfa'uni wa amalan yarfa'uni. Ya Allah, kepadamu saya bersujud, saya sujudkan kepalaku sawati. Sawat itu artinya dengan hitam. Tapi maksudnya kepalaku. Dan saya mengimani dengan hatiku, ya Allah, berilah rizki yang bermanfaat kepadaku dan amalan yang mengangkat derajatku. Digoleki doa-doa sujud tilawah. Tetapi seandainya Anda hafal ini, boleh menggunakan doa seperti sujud biasa. Yang penting sujudnya, tidak doa juga tidak apa-apa ya. Jadi membaca Quran sujud gitu Pak. Kita kan duduk kalau baca Quran. Ya, saya ini ada bentar. Malik, Syafi'i dan mengenai hukum ya, hukum sujud tilawah. Jadi mayoritas ulama menganggap sujud tilawah tidak wajib. Ya. Abu Hanafi berpendapat sujud tilawah hukumnya wajib karena mutlaknya perintah bersujud menunjukkan kepada wajibnya sujud tilawah. Tetapi mayoritas tidak wajib. Ya. Malik, Syafi'i, Ahmad. Abu Hanifah yang mengatakan wajib. Apakah orang yang sujud tilawah disyariatkan untuk takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan, takbir dan salam? Oh, ini ada yang ditanyakan tadi. Ada perbedaan para ulama fikih dalam hal ini. Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq berpendapat perlu takbir. Jadi mendengar ayat sajadah langsung takbir, Allahu Akbar, mengangkat tangan sambil mengangkat tangan saat takbir pada sujud tilawah. Termasuk ya takbir ya. Allahu Akbar tersujud. Sekali ya. Diriwayatkan dalam asar dari Ibnu Umar, Nabi membaca takbir jika melakukan sujud tilawah. Demikian juga membaca takbir ketika bangun dari sujud tilawah. Jadi takbir ya takbir.
Ya takbir, tidak angkat tangan ya Allahu Akbar langsung turun sujud. Terus jika bangun itu bisa berdiri, bangun duduk ya. Kalau dalam posisi duduk Allahu Akbar sujud, terus Allahu Akbar duduk lagi. Jika seorang membaca ayat sajadah dalam sholat, maka dia dianjurkan sujud tilawah ketika melakukan sholat sunnah. Jika melakukan sholat wajib, tidak dianjurkan untuk sujud tilawah. Ya, menurut pendapat yang masyhur dari Malik, bahkan tidak disebutkan yang sholat wajib itu untuk sujud tilawah. Dan tidak disebutkan di dalam kitab ini gitu. Jadi cukup sholat sunnah. Alasannya apa? Dianggap sebagai tambahan dalam jumlah sujud yang diwajibkan, serta ditakutkan menimbulkan keraguan kepada jamaah. Jadi ini sholat 5 waktu, apa ngimami sholat Jumat, tidak usah sujud, tidak usah sujud tilawah. Ya, jadi kalau sholat sunnah sendiri, monggo silahkan. Jadi di dalam hadis itu malah yang lebih banyak dilakukan Nabi itu ya di luar sholat, malah ya yang dilakukan Nabi. Bahkan Nabi pernah membaca ayat sajadah itu di atas mimbar. Di atas mimbar, terus kemudian Nabi turun sujud diikuti oleh jamaah semua ikut sujud. Terus Nabi kembali ke mimbar. Dan itu ada takbirnya. Takbir akan sujud dan takbir akan tidak ada salam berarti ya. Terus pada suatu ketika Nabi di atas mimbar membaca ayat sajadah. Orang-orang sudah siap, lagi Nabi biasanya sujud tilawah nih. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Jadi itu yang dikatakan bahwa hati, jadi sambung gitu ya. Itu yang dijadikan dasar tidak wajib. Ya. Jadi kalau sholat wajib Nabi sujud tilawah itu belum ada riwayat ini. Maka sebaiknya tidak usah. Bahkan menurut Imam Malik ini itu dianggap sebagai tambahan jumlah sujud. Kalau sholat sunnah kan tidak apa-apa, tapi kalau sholat wajib tidak. Paham ya? Nah, saya kira ini kajian saat ini.